Selamat hari Minggu dan salam sehat buat ibu bapak saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kita dilindungi oleh Tuhan, kita sehat sampai hari ini jauh dari ancaman penyakit ataupun COVID-19 dengan varian-variannya yang baru. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 hingga ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, ada satu kata yang disebut di sini dan yang senang kalau kita mendengarnya, bahkan dirindukan oleh banyak orang, yakni kata bahagia, berbahagia. Dalam bahasa Batak Toba disebutkan martua. Siapa sih yang berbahagia? Apa yang melekat dengan kata berbahagia itu? Saya gambarkan dengan ringkas saja. Seseorang yang punya harta milik banyak, rumah yang indah, mobil yang mewah, uang yang banyak di bank, itulah kita sebut berbahagia. Atau seseorang yang punya jabatan yang tinggi di tengah-tengah pemerintahan di republik ini, kita sebut juga dia berbahagia. Atau satu keluarga yang punya anak, laki dan perempuan, dan semuanya berhasil menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan serta menikah, punya anak laki dan perempuan. Itulah yang kita sebut berbahagia. Tapi apakah itu yang sesungguhnya yang dimaksud dengan kata tersebut? Saya mengatakan tidak. Segala sesuatu yang kita sebutkan tadi, harta milik, uang, anak-anak, keluarga, itu penting, itu perlu dalam kehidupan ini. Tapi bukan itu yang menentukan, bukan itu yang memastikan seseorang berbahagia. Karena apa? Karena harta milik seperti yang tadi ada waktunya, ada batasnya, tidak berlaku mutlak sampai selama-lamanya seumur hidup. Ada hal-hal yang berubah. Hari ini masih punya harta milik, besok mungkin sudah habis. Atau hari ini ulang tahun berbahagia, tapi besok bisa jatuh sakit. Hari ini punya posisi dan jabatan yang tinggi, tapi besok lusa bisa juga diganti oleh karena pensiun dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, jadi benar bahwa bukan itu yang menjadi dasar kebahagiaan seseorang. Nah, sekarang firman Tuhan memberikan kepada kita satu masukan yang berharga. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Dan itulah topik khotbah kita, topik yang mengantar kita kepada satu pemikiran yang berkata bahwa kebahagiaan ialah bila mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu saya sampaikan kepada kita dua pesan khotbah pada kesempatan ini. Apa itu? Yang pertama, berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri pada ayat yang ke-28. Saya ulangi kalimatnya.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita tahu bahwa Yesus melakukan 3 hal dalam hidup ini. Dia selalu mengajar, memberitakan kerajaan Allah sudah hadir, dan menyembuhkan. Dia bergerak dari satu desa ke desa, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu selalu disampaikannya ketiga poin pekerjaan tadi, yakni mengajar, memberitakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan. Dan pada kesempatan ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk setan. Dia menjadi sehat, pulih, bisa berbicara kembali. Tetapi orang-orang yang hadir di situ, sebagian berkata, itu adalah Beelzebul. Artinya, Beelzebul itu penghulu setan. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu yang dirasuk setan itu, yang bisu tadi menjadi bicara, itu karena kuasa setan. Dan Tuhan Yesus menjelaskan itu. Bukan setan, tetapi dia itu sembuh sebagai pertanda daripada kehadiran kerajaan Allah. Kesembuhan itu adalah kesembuhan ilahi, kesembuhan daripada Tuhan Allah. Dan tiba-tiba seorang perempuan maju ke tengah pertemuan itu dan berkata dengan sangat nyaring, sungguh berbahagialah ibu yang mengandung engkau, yang menyusui engkau. Demikian dikatakan perempuan itu. Apakah itu salah? Tidak. Kalau kita rujuk ke belakang, Maria, ibu Yesus, mendengar firman Tuhan dan taat sampai lari ke Mesir. Apakah Yesus marah? Tidak. Dia hanya memberikan penjelasan yang lebih tepat dan benar, dan caranya juga dia tidak merendahkan seseorang. Makanya Yesus berkata pada ayat yang terakhir tadi, yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita satu dimensi baru atau horizon baru tentang arti berbahagia. Intinya, berbahagia itu bukan didasari atas harta milik dan jabatan, tapi atas hubungan dengan Allah. Orang yang beriman kepada Allah, itulah yang berbahagia. Dari khotbah di bukit, kalau Anda baca nanti di rumah, Injil Matius pasal 5 ayat 3-12. Saya kutip beberapa poin daripada khotbah Tuhan Yesus. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan berarti tidak punya harta di dunia ini, tapi iman yang selalu merasa kurang, yang miskin di hadapan Allah, itulah yang berbahagia. Kemudian dilanjut lagi, berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan berarti kalau seseorang meninggal dari antara keluarga, kita ketawa-ketawa begitu. Bukan. Berbahagia di sini orang berduka cita ialah walaupun dia menangis, walaupun dia sedih, tetapi karena iman percayanya Tuhan ada di atas, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk masa depan, maka dia akan dihiburkan, dan itulah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, dikatakan dalam khotbah tadi. Membawa damai artinya apa? Orang yang bersikap selalu mengusahakan supaya perseteruan itu bisa menjadi lembut, sejuk, aman, dan diperdamaikan. Dia tidak memberikan ucapan-ucapan yang membakar semangat, yang menimbulkan amarah, yang menaikkan suhu emosi. Tapi dia memberikan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, dan usaha-usaha untuk meredam keadaan yang memanas tadi, dan untuk
menyejukkannya, sehingga satu ketika yang berbantah tadi bisa ketemu, bersalaman, dan saling bersatu satu terhadap lainnya. Itulah orang-orang seperti itulah yang disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Satu lagi dikatakan di situ, berbahagialah kamu bila kamu menderita, disingkirkan orang, dihina, karena kamu menjadi anak yang percaya kepadaku. Berbahagialah. Kesimpulan dari situ semua, saudaraku, ucapan berbahagia dari khotbah di bukit itu tidak didasari sama sekali atas materi walaupun itu perlu. Tidak didasari atas jabatan walaupun itu penting. Tapi hati, iman yang berhubungan dengan Allah, yang percaya kepada Allah. Itulah orang yang berbahagia. Saudara, kita sampai kepada pesan yang kedua. Pesan yang kedua dari khotbah ini berbunyi, dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah dalam hidupmu. Dengarlah dan lakukan. Setiap minggu dalam liturgi ibadah kita, tatkala kita membaca firman Tuhan, selalu diakhiri dengan satu kalimat, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Dan kita semua jemaat yang hadir di situ menyambut, amin. Sungguh itulah yang benar. Selalu kita dengar tiap minggu. Tetapi pertanyaan, apa yang didengar itu dilakukan? Apa yang didengar dalam kebaktian itu dipraktekkan dalam kehidupan? Apakah kita saat beribadah berminggu demikian khusyuknya dan berkata haleluya, haleluya, tetapi sesudah keluar dari gereja haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Kenapa? Karena firman itulah dikatakan oleh Pemazmur pasal 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Artinya, saudaraku, firman itu menyinari jalan hidup kita, sehingga kita tahu mana jalan yang akan kita tempuh. Kita menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita, yang membuat kita sesat dalam perjalanan ini. Itulah fungsi firman itu. Karena itu dengarlah dan lakukanlah. Berikut dikatakan dalam Alkitab ini, dengar, perhatikan, dan lakukan. DPP, dengar, perhatikan, dan dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Saudara yang kekasih, Rasul Yakobus menggambarkan kepada kita bagaimana kita kadang-kadang lupa akan firman Tuhan. Ibarat seseorang yang berdiri di hadapan cermin, dia melihat ada flek-flek di wajahnya, ada yang masih perlu dibereskan, dibersihkan, dan lain-lain. Tetapi sesudah ia meninggalkan cermin itu, dia langsung tidak melihat mukanya lagi dan dia melupakannya. Janganlah kita lupa akan pesan firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24 diingatkan, jadilah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi lakukanlah, perbuatlah, do it your best. Saudara yang kekasih, dari mendengar firman Tuhan, maka iman percaya itu timbul. Siapa yang mendengar, memasang telinga, memasukkan ke dalam hati firman yang didengar, maka firman itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus akan menimbulkan iman dalam hati seseorang. Semoga firman ini bukan hanya masuk dari kiri atau kanan dan sebaliknya, tapi
masukkan dalam hati dan amalkan dalam hidup ini. Kita lihat ada orang-orang yang mengalami hal yang baik dari Tuhan Yesus. Maria Magdalena. Kalau Anda baca dalam Lukas pasal 8 ayat pertama sampai yang ketiga, di situ disebutkan Maria Magdalena yang sebelumnya dirasuk setan itu, dia menolong rombongan Tuhan Yesus dari harta kekayaannya. Dia berbuat baik bersama dengan Yohana dan Susana. Demikian Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Itu bermaksud mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang kita dengar, yang kita yakini, haruslah kita wujudkan, kita nyatakan, kita lakukan dalam perbuatan hidup ini terhadap orang-orang yang lain. Do your best and God will take the rest. Tuhan memakai kita menjadi pelayan-pelayannya karena kita mendengar firman-Nya, kita meyakini firman-Nya, dan kita mengamalkannya dalam hidup ini. Lagu yang sering kita dengar, saya ulangi di sini, satu lagu yang mungkin Anda pasti ingat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini dikatakan harus menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bisa. Bila satu saat nanti aku tidak mampu, tapi aku boleh berkata, hidupku telah menjadi berkat bagi orang lain. Selamat hari Minggu saudaraku yang kita kasih. Tuhan memberkati Anda sekalian dan kita semua. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Oh Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang barusan kami dengar, yang mengingatkan kami sebagaimana Tuhan Yesus berucap, yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah, memeliharanya, melakukannya, mengamalkannya dalam hidup ini. Jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan, ya Allah Bapa di sorga. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami, memberikan kami kemampuan untuk berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kami kenal ataupun yang tidak, yang sampai hari ini masih dirawat oleh karena mereka kena atau terpapar dengan COVID-19. Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka pemulihan dan kesembuhan. Begitu juga mereka-mereka yang merawatnya itu, medis, para sukarelawan. Tuhan juga menolong mereka supaya mereka juga boleh ketemu dalam keadaan sehat dengan keluarga sekalian. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati, memakai gereja-Mu melalui hamba-hamba-Mu itu, memberikan firman-Mu kepada semua umat yang datang beribadah di gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, dan biarlah ya Tuhan keadaan ini semakin baik sehingga kami boleh bebas dan tenang kembali bersekutu dengan teman, bersekutu dengan Engkau dan dengan sahabat-sahabat tatkala hari Minggu kebaktian ataupun dalam tempat-tempat kebaktian lainnya. Ampuni kami Allah Bapa dari segala dosa dan kekurangan kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.